selalu salah. Gak usah malu kadang-kadang kalau suara kita nggak nyambung dengan musik, karena saya juga lebih sering nggak nyambung suara saya dengan musik. Tapi semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi setiap kaum Bapak yang ada di malam ini. Mari malam ini kita akan belajar sedikit daripada firman Tuhan yang kita buka dalam kitab Efesus 5. Kita akan bergantian bacakan Efesus 5. Kita akan mulai nanti dari ayatnya yang ke-25 sampai dengan 33. Saya akan bacakan ayatnya yang ganjil, kaum bapak sekalian boleh ayatnya yang benar. Demikian firman Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia meningkatkannya dan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau keruk atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Puji nama Tuhan. Mungkin bapak-bapak kaget, bukannya firman ini biasanya pada saat pemberkatan nikah. Jarang kan di ibadah-ibadah disampaikan, tapi malam ini saya mau ngajak kaum bapak sekalian belajar. Menjadi tema kita hari ini adalah bagaimana menjadi seorang kepala rumah tangga. Bagaimana menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik. Nah saudara, saya mau katakan kepada semua kaum bapak, mau menjadi kepala rumah tangga yang baik tidak ditentukan oleh sebentar apa seorang bapak. Menjadi kepala rumah tangga tidak ditentukan oleh sebanyak apa hasil pendapatan kita. Menjadi kepala rumah tangga yang baik tidak ditentukan oleh setinggi apa pendidikan kita. Dan menjadi kepala rumah tangga yang baik, saudaraku, tidak dipengaruhi oleh berapa banyak anak kita. Karena zaman-zaman orang tua kita, saudaraku, kita melihat rata-rata anaknya minimal itu 6. Ada yang 9, ada yang 12. Tapi kita melihat bagaimana orang tua kita, mereka tetap bisa tampil menjadi pemimpin yang baik di dalam rumah tangga kita. Jadi jangan katakan saudaraku, karena anak saya banyak. Enggak. Menjadi kepala rumah tangga yang baik itu ditentukan oleh bagaimana kita memahami dan melakukan firman Tuhan. Maka yang pertama malam ini saudaraku, hal-hal yang mau kita pelajari, yang pertama, mau menjadi suami atau kepala rumah tangga yang baik adalah bagaimana kita harus terlebih dahulu mengasihi istri kita. Puji Tuhan. Ditegaskan tadi ayatnya 28 dikatakan saudara, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Saudara, kalau kita mengasihi diri kita sendiri, maka harus dikatakan mengasihi istri. Saudara, mudah bagi seorang suami mengasihi istri dalam pernikahan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Mudah, kelihatannya semua masih indah. Tapi saya mau katakan saudara, bagaimana setelah 5 tahun, 10 tahun? Bagaimana ketika istri kita secara fisik sudah berubah?
tidak secantik ketika menikah dengan kita. Yang mungkin ketika menikah lingkaran pinggangnya masih 29, tapi setelah 5 tahun sudah 92. Jauh kan perbedaannya? Yang dulu baru menikah, saudaraku, ketika belum punya anak atau baru punya anak satu, wajahnya terus berseri-seri ketika kita pulang dari pekerjaan. Tapi lewat tahun, saudara, bagaimana tindakan kita? Kalau istri kita dapatkan di rumah, wajah atau tampilannya selalu lusuh karena dia capek bekerja. Tapi firman Tuhan katakan, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi diri kita, dikatakan firman Tuhan, kita harus mengasihi istri kita seperti apapun keadaannya. Puji Tuhan. Apakah kita mengasihi istri kita kalau misalnya waktu pacaran atau waktu baru menikah semuanya kelihatan baik, kelihatannya begitu bersahaja, tapi ketika sudah menikah sekian tahun lalu kita melihat bahwa dia sering pemarah, dia cerewet, apakah kita masih mengasihi istri kita? Saudara, tapi firman Tuhan ingatkan bagi saya dan saudara dikatakan, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Saudara tidak akan bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik kalau kau tidak mengasihi istrimu. Nggak mungkin. Nggak bisa. Engkau tidak bisa memimpin rumah tanggamu kalau istri yang Tuhan katakan sama dengan dirimu sendiri kau tidak kasih. Nah, yang kedua, saudara-saudara, kita pelajari bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Yang kedua yaitu jangan sakiti hati anakmu. Dalam Kolose 3:21 dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai bapak-bapak, nggak ada yang dikatakan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kalau sudah tawar seperti apa, Pak? Yesus katakan, kalau garam sudah tawar tidak ada lagi arti. Artinya kalau hati anak kita sudah tawar kepada kita, tidak ada rasa lagi, tidak ada koneksi, tidak ada harga lagi kita di hadapan. Maka dikatakan jangan sakiti hati. Bapak-bapak, saya mau tanya dulu, kira-kira dalam hal-hal seperti apa kita bisa menyakiti anak kita? Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu? Ini kayaknya bukan tahu, nggak mengungkapkan itu. Kalau kita suka bohong kepada anak kita, sekarang dari kecil sampai besar, dia ingat, dia rekam bagaimana hubungan kita dengan anak. Saya perhatikan apa yang pernah kebersamaan saya dengan anak saya waktu kelas 1, kelas 2 SD sampai sekarang mereka itu. Kapan kita menyakiti anak kita? Ketika kita marah tanpa rem, memukul, membanting, memaki. Bahkan kadang-kadang ada orang tua berkata, dasar kau macam anaknya. Padahal kita bapaknya. Saudara, kadang-kadang orang tua, secara khusus kaum bapak, tidak ingat ini, bahwa perkataannya, sikapnya sudah membuat hati anaknya tawar. Hati anaknya tawar, saudara. Tapi malam ini firman Tuhan katakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah saudara, ketika anak kita berlaku tidak disiplin, berlaku salah menurut sudut pandang kita, maka nasihati dia dengan baik. Lalu tanyakan apa motivasinya melakukan hal seperti itu. Ingat saudara,
Mungkin anak-anak saudara masih kecil. Ingat, perkembangan zaman ini membuat kecepatan pengetahuan mereka berlari ribuan kilometer dibandingkan zaman kita kecil. Ingat, semua dia bisa rekam dengan cepat. Dan dia tahu sikap-sikap kita. Dia bisa menilai saudara. Bisa menilai. Mungkin anak saudara masih SD, tapi ingat, kepintarannya mungkin seperti kita waktu SMA. Kenapa teknologi? Mereka bisa belajar. Jangan-jangan diam-diam dia buka di Google. Contoh-contoh menjadi bapak yang baik. Padahal kita nggak pernah buka itu. Iya. Lalu nanti dia bilang, Pak itu salah, Pak ini salah, Pak cara seperti itu salah. Saya ada sering dibilang anak saya, Pak nggak seperti itu, Pak nggak seperti itu. Tapi saya nggak marah. Kalau kita marah, ketika anak kita mengeluarkan pendapat, nanti dia akan berhenti berpikir, dia akan berhenti menggali ilmunya, dia akan berhenti berekspresi saudara. Malam ini saudara dikatakan jangan buat tawar hati. Maka anak-anak kecil yang belum sekolah sudah pintar. Itu bapak-bapak sering melihat sini ada siapa? Si Claudia ya. Saya itu super pintar, jauh dari anak kebiasaan. Jauh dari anak kebiasaan. Itulah bedanya zaman kita dengan zaman sekarang. Jadi jangan seperti ini. Ada orang seperti ini. Dulu diperlakukan bapaknya dia seperti itu, diperlakukan juga ke anaknya seperti itu. Jangan. Kalau bapak kita dulu kan salah, kita diapain? Kapingan buat dia. Dibabas. Guru pun dulu gitu. Kalau kita salah mengerjakan matematika, di sini biasa untuk penghapus tumpang. Terus kan nggak boleh. Karena bukannya makin pintar anak itu diajar seperti itu, dia makin berontak. Nah belajar. Kau bapak sekalian dikatakan jangan buat tawar hati anakmu. Karena apa? Anak adalah berkat Tuhan paling besar dalam hidup setiap orang. Dia adalah berkat Tuhan paling besar dalam hidup rumah tangga. Nah saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus, bagaimana mendidik anak-anak? Ini perlu juga kita pelajari sebagai seorang agar hatinya tidak takut kepada kita, agar dia respect kepada kita. Berikan waktu bersama dengan anak. Mau dia TK, mau dia SD, SMP atau di atas, berikan waktu. Bukan saya bilang saya sudah hebat di anak, enggak. Tapi itu hal yang tidak pernah lepas dari anak saya sampai sekarang. Kalau mungkin orang tua kita dulu malu menonton, kalau saya biasa menonton dengan mereka walaupun sudah besar, bahkan sampai sekarang. Ada beli Maxen, diajak ngomong, kalau tak bisa masalah. Bahkan waktu mama saya datang juga ikut nonton. Kadang-kadang saudara, bisa saya pergi dengan sebenarnya atau dengan Kristoffer atau dengan sebenarnya hanya pergi makan bakso atau mobil dengan berdua. Lalu bisa saya dengar bagaimana mereka bercerita. Lalu ketika apa yang mereka ungkapkan ada yang salah, saya luruskan. Oh nggak bisa, harus begini. Kadang-kadang mereka bercerita bagaimana sifat temannya di sekolah, bagaimana cara gurunya mengajar. Saya katakan seperti ini, harus seperti ini. Kenapa saudara? Karena kita pemimpin rumah tangga. Pemimpin rumah tangga. Sukses atau tidak rumah tangga kita sebagai besar ada dalam pemimpin rumah tangga. Puji Tuhan. Bagaimana kita bisa memimpin dengan baik? Kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Banyak orang memiliki banyak hal dalam hidupnya, tapi di rumah tangganya seperti apa? Malam ini bersyukur ada kesempatan ini kita boleh dapat beribadah ke tempat ini. Saudara, lalu yang berikutnya,
Satu lagi saya mau katakan, ada satu contoh yang saya buat kaget, masalah kebersamaannya. 2 bulan lalu ada BR kami datang dari Bengkulu, coba ke Barela malam-malam. Saya, dia, dan Brian kami pergi makan jalan di sini. Dan dia lihat bagaimana kedekatan saya dengan Brian, kan tidak ada seperti biasa bercanda apa semua, tapi tetap dalam sopan. Dia bilang, inilah yang hilang dari hidup saya. Kenapa saya bilang? Kami tidak pernah seperti itu. Kami bahkan tidak pernah pergi bersama. Apalagi makan bersama. Yang ada bapak saya marah saja. Bisa di rumah makan pun dia marah. Kadang-kadang kami malu. Bapaknya dokter, mamanya tidak. Dari kami nomor 1 ini dokter terutama. Adiknya cewek lagi juga kuliah kedokteran, tapi dia bilang inilah yang hilang dari kami dari awal. Jadi dia katakan dalam hidup, saya tidak punya kenangan yang baik tentang bapak saya. Suka bapak saya kamu. Saudara, mari tanya. Dia seorang dokter loh, menyatakan dari sini, Pak, pulang. Saya tidak pernah seperti dari kecil, bahkan sampai sekarang. Orang tua saya tidak pernah mengajak kami jalan. Bahkan mama bapak saya setelah pensiun baru berapa bulan lalu pergi ke Danau Toba. Sebelumnya tidak pernah sama sekali. Yang terakhir, kaum bapak sekalian, salah seorang bacakan dalam kitab Efesus 6 ayat 2 dan 3. Efesus 6 ayat 2 sampai 3, demikian firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu di bumi ini. Ini juga bagian salah satu daripada 10 perintah Allah. Nah, saudara-saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, ada banyak bapak, ada banyak suami setelah menikah lupa kepada orang tua. Ada yang sedikit yang dia ingat hanya istri. Tapi malam ini katakan, kalau saya dan saudara menjadi pemimpin rumah tangga yang baik, hormati orang tuamu. Saat baru menikah, saya katakan kepada istri saya, ingat, kita punya garis yang jelas ya saudara. Orang tuamu, orang tua. Jadi semuanya harus balance. Karena saya juga tidak lahir dari bambu, saya katakan ini. Ingat, ini berlaku sampai selama-lamanya. Dan ini kita kerjakan semua. Ada saudara tidak sedikit, setelah menikah dia jauh dari orang tuanya. Dia jauhkan dirinya dari orang tua. Kita tidak bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang baik seperti itu. Karena apa saudara? Hubungan kita dengan orang tua kita itu disaksikan oleh anak-anak kita. Bagaimana dia respect kepada kita. Kalau kepada orang tua, kepada mertua pun kita tidak hormat. Malam ini kaum bapak sekalian, mari belajar daripada firman Tuhan ini. Tuhan sudah berkati kita dengan rumah tangga. Tuhan berkati kita dengan anak. Tuhan berkati kita dengan orang tua yang sudah melahirkan bahkan membesarkan kita. Semuanya itu karena Tuhan, karena kasihnya kepada kita. Bahkan malam ini saya dan saudara ada di tempat ini, semuanya oleh karena kasihnya. Bahkan malam ini kalau firman Tuhan ini sampai kepada saya dan saudara, semuanya oleh karena kasihnya. Ada maksud Tuhan yang disampaikan bagi saya dan saudara. Mungkin bukan untuk hari ini, mungkin tahun depan,
Bahkan mungkin ketika anak-anak saudara sampai dewasa nanti, saudara harus berkata, aku bangga memiliki bapak seperti dia. Aku bersyukur Tuhan memiliki bapak seperti dia. Meskipun dia tidak sekaya, tidak sehebat, tidak sepintar orang tua dari anak teman saya, tapi aku bangga memiliki orang tua yang sungguh-sungguh mengerti dan mengasihi saya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit